masih dalam pembahasan faslun fil ibadati, ya, fasl tentang ibadah. Terakhir kita membahas tentang buang hajat, ya, sebelum, saat, dan sesudah. Ya, sebelum kita buang hajat, saat, dan sesudah buang hajat. Maka bagaimana agar aktivitas yang kita lakukan, ya, setiap hari ini dia bernilai ibadah. Jadi membuang sesuatu yang kotor dari bagian tubuh kita, tetapi bagaimana bernilai ibadah. Ya, itulah prinsip syumuliyatil Islam. Inilah prinsip kesempurnaan Islam, mencakup banyak hal, ya, dari segala sendi kehidupan kita, termasuk buang hajat. Ya, yang barangkali bagi agama tertentu ini kurang, ya, bahkan mungkin tidak diperhatikan, tapi di dalam agama kita ini sangat diperhatikan. Ya, bisa berapa kali kita setiap hari buang hajat, ya, baik yang sifatnya kecil, besar, ya. Setiap kita mau sholat saja bisa jadi kita awali dulu dengan buang hajat, ya. Subhanallah. Jadi perkara-perkara kecil ini, sederhana ini, bisa jadi ini yang akan memasukkan kita ke surga. Ya, sangat sederhana. Bagaimana kita masuk dengan kaki kiri, membaca doa, tidak menganggap dan membelakangi kiblat, tidak buang hajat di bawah pohon, tidak buang hajat di air yang tergenang, ya, tidak ngobrol. Nah, ini semua aturan-aturan yang sudah kita sampaikan, yang kalau itu kita niatkan untuk Allah, mengikuti Rasulullah, ya, tentu nilainya sangat besar, ya, kita mendapatkan pahala besar. Demikian juga ketika keluar, hendaklah kita mendahulukan kaki kanan saat keluar. Ya, ini kebalikan dari masuk masjid. Kalau masuk masjid, kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya, ini kebalikannya. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan hendaknya kita membaca ghufranaka. Ya ghufranaka, saya memohon ampunanmu. Nah, sebagian ulama disebutkan kenapa, ya, ini bacaan keluar dari toilet, ghufranaka, karena kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kosongnya kita menyebut nama Allah. Jadi selama kita berada di dalam toilet, tidak diperbolehkan kita berzikir dengan menyebut nama Allah. Ya, mengingat harus, tetapi dilafazkan tidak boleh. Ya, maka kita keluar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kosongnya lisan kita menyebut nama Allah, dan barangkali selama kita berada di situ ada pikiran-pikiran kemana-mana, ada menghayal kemana-mana, ya, maka kita mohon ampun dari kekurangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, ya, boleh membaca alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku, ya, dan menyelamatkanku. Ya. Ini penyakit, ya. Gimana kalau sakit perut? Kalau kita ketemu toilet kayak lega begitu, ya. Ya, maka tidak diperbolehkan kita sholat dalam keadaan menahan, ya, perut yang sedang sakit. Ya. Maka
masuk toilet. Ya. Seperti sholat dalam keadaan lapar. Tidak boleh. Kalau sudah tersaji, kita makan dulu. Ya. Demikian juga ketika perut sedang sakit, pingin buang air kecil, ya, tidak diperbolehkan kita sholat. Karena itu jelas penyakit dan bisa menghilangkan kekhusyuan dalam sholat. Maka ketika sudah keluar, lega. Ini termasuk penyakit. Ya. Dan mengeluarkan air melalui baul, pipis, semakin sering kita pipis, semakin banyak penyakit keluar dari kita. Maka dianjurkan banyak minum, ya. Jadi jangan dianggap sederhana. Banyak minum air putih, banyak keluar kotoran melalui baul tadi, melalui kencing tadi. Ya, maka tidak bagus kita minum yang berwarna, ya, kurang bagus. Minum air putih yang banyak. Semakin sering minum air putih, semakin sering kita ke toilet, insya Allah itu mengeluarkan penyakit. Subhanallah, ya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan, alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani, ya. Kemudian bisa juga alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirihi, ya. Itu yang ketiga. Nah, bacaan yang keempat ini boleh dipilih salah satunya. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwati wa adqa fi quwwatihi wa adhhaba anni adahu, ya. Segala puji bagi Allah yang telah, ya, mencicipkan kepadaku kelezatannya, ya, menyisakan kekuatannya, ya, dan menghilangkan penyakit dariku, ya. Subhanallah, ya. Coba kalau kita tidak pipis sekian hari, betapa tersiksanya kita, Pak. Ya, subhanallah. Ya, ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita tidak kentut, kalau tidak seterusnya. Bahaya perut kita. Ya, terus diisi. Ya, maka ada dibuang. Nah, bagaimana ketika kita mengisi karena Allah dan saat kita membuangnya juga karena Allah. Jadi ini jangan dianggap sederhana. Nah, kita masuk pada pasal ketiga, yakni wudu, ya, bab tentang wudu. Jamaah yang Allah muliakan, ini perkara penting di dalam, ya, agama kita, dan dia menjadi miftahus shalah, pembuka salat, yang nanti barangkali, ya, secara rinci bisa kita buka dalam yang sifatnya praktis, yang antaranya sifat wudu Nabi, ya. Itu sudah banyak ditulis beriringan dengan sifat salat Nabi, tulis oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ya, tentang wudu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wudu ini merupakan ibadah tauqifiyah, ibadah yang baku caranya, ya. Siapa yang mencontohkan? Tentu karena ibadah ini sumbernya dari Allah, diajarkan oleh Rasulullah, maka hendaknya kita beribadah termasuk dalam hal ini wudu, berwudu dengan cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sebelum itu beberapa
poin penting mengawali sebelum masuk pada sifat wudu Nabi, ya, yang pertama adalah syariat dari wudu, ya, pensyariatan wudu. Dalilnya Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ini yang wajib disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang pertama adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Kemudian tangan sampai ke siku. 2, ya, wajah. Wajah itu dari sini sampai sini. Ini wajah. Ya. Yang kedua tangan sampai siku. Nah, yang ketiga kepala. Ya. Dan yang terakhir adalah kedua, ya, kaki sampai mata kaki. Ini wajibnya. Saya ulang lagi, prinsip kita beragama bukan hanya Al-Quran saja, tetapi juga sunnah. Ya, saya wudu, saya basuh 4 saja. Ya, kenapa? Hanya itu disebutkan Al-Quran. Tidak boleh. Maka kita berwudu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul itu penjelas ulang, ya, menjelaskan rincian yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Oh, saya hanya Quran saja. Nah, itu bahaya. Itu bisa masuk nanti kategori namanya Qur'aniyun ingkarus sunnah. Orang-orang yang hanya berpatokan kepada Quran dan mengingkari sunnah, mengingkari hadis. Itu tidak boleh. Tetapi secara prinsip yang wajib dan disebutkan dalam Al-Quran untuk dibasuh 4. Tetapi nanti diperkuat lagi oleh hadis, ya, yang akan kita baca nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pensyariatan wudu ini, Nabi bersabda, "La taqbalu salatu ahadikum." Ya. "La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Tidak diterima, ya, salat seseorang di antara kalian ketika dia berhadas sehingga dia berwudu, ya. Maka wudu ini kunci salat. Wudu adalah kunci salat. Mau benar kayak apa salatnya, mau khusyuk kayak apa salatnya, kalau tidak wudu dan wudunya tidak benar, secara otomatis maka salatnya juga tidak akan diterima. Ya, tidak diterima. Maka saya sering ditanya, bagaimana kiat khusyuk dalam salat? Di antara kiat khusyuk dalam salat, wudu yang benar. Ya, wudunya mesti benar. Nah, jamaah yang Allah muliakan. Kemudian, ya, keutamaan berwudu. Keutamaan berwudu. Nabi bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang dengannya dosa-dosa kalian dihapus dan derajat kalian ditinggikan? Jadi perbuatan tidak hanya memiliki satu keutamaan, tetapi 2. Yang pertama adalah dosanya diampuni, kemudian yang kedua derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu kami mau ya Rasul. Apa itu?
Amalan dengannya dosa diampuni dan derajat diangkat. Qala, beliau bersabda, isbaghul wudu' 'alal makarih. Menyempurnakan wudu saat berat. Ya, tengah malam, bangun jam 2, jam 3, salat tahajud, berat. Jangan dikira tidak berat. Ya, sangat berat. Maka ada orang bangun hanya ke toilet. Habis itu balik ke tempat tidur. Ya, kita tidak boleh salat meskipun hanya 2 rakaat. Ya, wudu terus salat 2+3. Ya. Daripada tidak salat. Dibenci kita kalau hanya sekedar bangun padahal sudah terbangun tengah malam tapi tidak salat. Itu dibenci. Ya. Nah, kondisi seperti itu ya, dosa diampuni, pahalanya besar. Kita berada di tempat yang dingin, ya, sangat dingin, berat untuk wudu, tapi tetap kita berwudu, maka dosanya diampuni, pahalanya besar sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa kasratul khuta' ilal masajid. Ini yang kedua, yang dapat menghapus dosa dan apa tadi? Meninggikan derajat di surga. Dan surga itu memiliki 100 derajat. Dalam pendapat yang lain, tidak diketahui berapa jumlah pastinya derajat surga. Perbedaan derajat surga itu dari yang pertama ke kedua dan seterusnya itu antara langit dan bumi. Demikian hadis sahih Nabi katakan. Ya. Maka ada orang-orang yang nanti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tadi, ya, yang pertama apa tadi? Menyempurnakan wudu saat berat. Yang kedua, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Kasratul khutu'il masjid. Maka saudara yang rumahnya hanya 200 meter, hanya 300 meter dari masjid, ya, jalan kaki aja. Ya, jalan kaki, jangan pakai motor. Ya. Kecuali hendak masbuk karena telat, ya. Selama bisa, ya, jalan kaki. Samping tentu olahraga, besar pahalanya. Jauh lebih utama orang yang datang ke masjid dengan jalan kaki dibanding dengan naik motor. Ya. Maka nanti dilihat juga dalam Quran surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dihitung jejak-jejak kaki kita. Ya, maka jejak kaki kanan 1 pahala, 1 langkah. Jejak kaki kiri ngurangi 1 dosa, 1 langkah. Kalau ada 1000 langkah dari rumah ke masjid, kali 2 berarti. Ya, dari rumahnya 1000, dari masjid ke rumah 1000. Ya, 500 kanan, 500 kiri. Subhanallah. Maka 1 langkah kaki pahala. Ya, 1 langkah kaki kiri ngurangin dosa. Ini hadis sahih. Ya. Kecuali terpaksa, bolehlah pakai motor. Ya. Selama bisa jalan-jalan. Makanya tidak sedikit di zaman Nabi orang yang rumahnya itu jauh dan disarankan untuk pindah, tidak mau. Ya, agar rumahnya dekat masjid. Mereka tidak mau. Kenapa? Mereka ingin memperoleh apa yang sudah Nabi sebutkan. Langkah kaki kanan ke masjid, pahala. Langkah kaki kiri, ngurangin dosa. Ya. Wa kasratul khuta' ilal masajid. Banyak langkah kaki ke masjid. Ya. Tentu yang pertama ya sholat. Ya. Atau mungkin ada kerja bakti, ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah intidharus shalah ba'das shalah. Menunggu salat sesudah salat. Habis maghrib, enggak usah pulang sampai isya di masjid. Dan itu kebiasaan para sahabat.
setelah maghrib tidak pulang. Ya. Dan kadang-kadang Nabi menunda pelaksanaan sholat Isya hampir jam 11 malam. Dan itu pernah dilakukan. Dan itu perkara sunnah. Ya. Dari maghrib sampai Isya para sahabat tidak pulang. Ya. Terkadang Nabi datang ke masjid sholat Isya jam 11 malam. Ya. Semakin lama di masjid semakin besar pahalanya. Ya. Semakin sedikit semakin banyak dosanya yang dicoret, dihapus. Ya. Termasuk kita ini. Habis sholat subuh tidak pulang sambil menunggu waktu sholat syuruk. Ya, ini pahalanya besar sekali. Maka kita dapat pahala double. Pahala menunggu sholat dan pahala duduk di majlis ilmu. Tentu tadi diawali dengan pahala sholat berjamaah. Ya. Nah, maka wudu memiliki keutamaan khusus tadi, dia menghapus dosa dan meninggikan derajat. Dalam hadis yang lain, idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu, apabila muslim atau mukmin berwudu, fa ghasala wajhahu, kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Subhanallah. Apabila kita berwudu, muslim laki-laki atau muslim perempuan, dia berwudu, fa ghasala wajhah, lalu dia basuh wajahnya, ya, dia basuh wajahnya. Apa keutamaannya? Subhanallah. Kharajat min wajhi kulli khati'ah nadhara ilaiha bi'ainih. Maka pada saat bersamaan itu dosanya juga berjatuhan. Ya. Au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama tetesan air terakhir. Makanya wudu itu biarin aja, jangan dilap, jangan dihandukin sampai dia kepada tetesan terakhir. Biarin aja. Enggak usah ditisu, enggak usah, kecuali mungkin sangat dingin ya. Kalau tidak, biarin aja bersama sampai tetesan terakhir. Ya, jadi subhanallah. Coba kita bayangkan ya. Seandainya dosa itu ada baunya, ada bentuknya, dosa itu ada bentuknya, Pak, maka saya yakin kita ini tidak mau wudu dekat dengan orang lain. Tiba-tiba kita wudu, kita basuh muka kita, keluar dosa. Tadi habis ngelihat apa? Lihat foto apa? Ngelihat video apa? Iya. Keluar saat wudu di situ. Ya, betapa malunya kita, Pak. Ya. Seandainya dosa ini ada wujudnya. Dan Nabi katakan, ya, kharajat min wajhi kulli khati'ah. Keluar, berguguran dosanya yang dilakukan oleh matanya. Ya. Apa yang dia lihat? Ya. Dan kita susah menghindari melihat hal-hal yang tidak benar di HP kita. Ya, cuman apakah apa dinikmati atau langsung ditinggalkan? Hanya Allah yang tahu dan kita yang tahu. Ya. So, kadang-kadang pura-pura nggak ngelihat, padahal ngelihat. Itu mata pengkhianat namanya. Dan itu Allah lebih benci. Ya. Ngelihat, astagfirullah. Tapi matanya terus di situ. Ya. Ini yang terjadi. Ya, di TikTok, di apa, di semua. Ya. Kalau kita wudunya benar, copot, lepas, berjatuhan.
dosa matanya. Wa idza ghasala yadayhi kharajat kullu khati'atin batashatha yadahu. Apabila dia basuh tangannya dari sini sampai siku, maka sama keluar dosanya dari tangannya. Ya. Bersama tetesan air atau tetesan terakhir. Hatta naqiya minadz-dzunub, ya, sampai dia dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Subhanallah. Betapa banyaknya dosa kita. Allah Maha tahu dosa kita banyak. Tapi Allah membuka peluang-peluang bagaimana dosa kita itu diampuni. Di antaranya tadi, ya, berwudu dengan benar. Ya. Maka kalau wudu itu, ya, tidak boleh terburu-buru. Ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan. Kemudian wudu ini ada yang diwajibkan, ada yang disunnahkan. Ya. Dalam wudu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan dalam prakteknya ada perkara yang bid'ah, ya, dan dilakukan, ya, dilakukan oleh sebagian orang, ya, perkara-perkara bid'ah atau perkara-perkara tambahan di dalam berwudu. Misalkan saja membaca bacaan tertentu pada saat membasuh anggota wudu tertentu. Kalau tangan, ini zikirnya. Kalau tangan kiri, ini bacaannya. Kalau basuh muka, ini bacaannya. Nah, ini perkara bid'ah dalam wudu. Ya. Karena tidak ada doa dalam wudu kecuali sebelum dan sesudah. Ya. Maka kalau ditentukan ketika membasuh muka, ini bacaannya. Ketika membasuh tangan kanan, ini bacaannya Allahumma ja'al min ashabil yamin. Ketika membasuh tangan kiri, ini bacaannya. Ya, maka ini sekali lagi perkara bid'ah dalam wudu. Perkara tidak boleh dalam wudu. Ya. Ya, menentukan bacaan pada setiap menyiram, membasuh anggota wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk kekeliruan dalam wudu, sebelum nanti kita baca yang wajib dan yang sunnah, ya, mengulang-ulang. Ya udah wudu, ya, jangan-jangan nggak benar, diulang lagi. Ya. Kemudian dia basuh mukanya, dia basuh. Tadi muka saya sudah apa belum? Diulang lagi. Nah, ini disebut dengan tablisul iblis, perangkap syaitan. Ya. Sama orang yang salat, Allah, dilepas lagi. Ya. Allah, dilepas lagi. Ya. Padahal imamnya udah mau ruku. Dia masih Allah. Ya, angkat. Sampai ruku baru. Ya. Nah, ini perangkap syaitan. Namanya tablisul iblis. Demikian juga dengan wudu. Ya, sama dengan wudu. Diulang-ulang. Tadi saya. Ya. Diulang. Udah mau masuk masjid. Ini kentut ini. Balik lagi wudu. Ya. Maka selama belum mendengarkan suara dan mencium bau, udah. Itu wudunya tidak batal. Ya, ini perkara kedua. Jadi mengulang-ulang. Kemudian yang ketiga termasuk, ya, kekeliruan dalam berwudu, ya, ini kata para ulama, ya, tidak fokus dalam berwudu. Ya, tidak fokus. Tergesa-gesa. Sehingga dikhawatirkan ada bagian tertentu yang tidak kena air.
tergesa-gesa. Nah, yang wajib dalam berwudu, ya, kata beliau, tadi keutamaan sudah kita bahas. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang diwajibkan ketika berwudu. Yang pertama adalah niat. Niat, yaitu memantapkan hati untuk berwudu karena menjalankan perintah Allah. Ya. Berwudu niat menjalankan perintah Allah. Wudu biar sehat, gak benar. Ya. Wudu karena ini perintah Allah. Dan berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Nah, dari sini lahir kekeliruan wudu yang berikutnya. Apa? Melafazkan niat wudu. Iya. Waitul wudu'a li raf'il hadathi. Nah, ini keliru juga. Tidak benar. Tidak ada pelafazan niat dalam wudu. Karena niat itu letaknya ya, cukup niat. Jalankan perintah Allah berwudu untuk sholat. Ya. Termasuk niat berwudu untuk baca Quran. Niat berwudu untuk tidur. Ya. Termasuk niat wudu bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran. Ya, niat wudu untuk mengulangi. Nah, ini kalau nggak punya istri nggak nyambung ini. Ronde kedua. Ya. Jadi udah jima. Ini ada hadisnya. Ya. Jima. Kemudian pengen ngulang lagi. Ya, waktu subuh masih jauh. Ya, disunnahkan untuk wudu. Sunnah untuk wudu. Bukan untuk sholat. Bukan untuk baca Quran. Haram kita sholat. Haram baca Quran. Ya. Wudu dulu. Ya. Untuk menguatkan. Menghadirkan semangat. Ini sunnah. Ya. Ini sunnah. Yang tidak bisa dijalankan oleh orang yang nggak punya istri. Kalau punya istri, ya bisa dia jalankan. Ya. Apalagi mbah-mbah nggak bisa. Ya udah nggak punya istri, makanya cepat nikah. Mbah-mbah nikah lagi. Ya. Jadi itu niatnya karena Allah. Ya. Berwudu untuk sholat, berwudu untuk baca Quran, berwudu untuk tidur, berwudu untuk yang tadi, ya, jangan sering-sering diulang itu ya. Nah, ini karena Allah. Nah, melafazkan niat tidak ada syariatnya. Ya. Sebagaimana tidak ada syariatnya membaca doa di bagian tertentu. Kalau basuh muka ini doanya, kalau basuh tangan ini mukanya, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Yang berikutnya, ya, ini perkara wajib dalam wudu, membasuh wajah dari bagian atas dahi hingga pangkal dagu dan dari daun telinga kanan sampai daun telinga kiri. Jadi dari sini sampai sini. Ya, sini. Jadi tidak benar wudu begini. Ambil air, ya, harus, ya, sampai sini. Samping daun telinga. Ini wajib hukumnya. Ada orang wudu
nggak bisa. Maka bagian sini bisa nggak kena. Sementara ini bagian dari bagian dari ya. Itu wajibnya. Nah, yang berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, membasuh kedua tangan sampai siku. Dari sini sampai siku. Siku tidak kena, nggak sah wudunya. Ya, ini bagian dari. Nah, nanti ada sunnahnya. Sunnahnya dilebihkan. Wajibnya sampai siku. Ya. Yang berikutnya, ya, yang keempat, mengusap kepala dari dahi sampai ke tengkuk. Ya. Wamsahu biru'usikum. Mengusap kepala dari sini sampai sini. Nah, nanti ada sunnahnya. Sunnahnya dibalikkan lagi. Sunnahnya. Jadi ingat, jangan merasa cukup dengan yang wajib. Jangan merasa cukup dengan yang, kalau yang wajib berdasarkan Quran, nanti diperkuat sunnahnya oleh praktek cara wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ingat, ini yang wajibnya. Yang keenam, tertib di antara anggota wudu yang dibasuh. Jadi tertib. Jangan habis tangan langsung kepala. Habis kepala kaki, habis kaki muka. Jadi harus tertib. Sebagaimana penyebutannya tadi. Tangan, ya, muka, ya, dan seterusnya. Nah, yang ketujuh, berkesinambungan, tidak boleh putus-putus, ya. Tidak boleh ada, ya, jeda waktu. Misalkan wudu di rumah, tiba-tiba habis air, berangkat ke masjid, wudu disambung, ya, karena tadi baru batas muka, disambung ke tangan, nggak boleh, harus ngurangi lagi dari awal. Harus ngulang dari awal. Jadi harus berkesinambungan, segera dilaksanakan, ya, dalam satu waktu tanpa jeda waktu. Di toilet, ya, dia wudu, nanti keluar nyambung, nggak boleh, harus satu waktu semua anggota wudu, ya, tidak boleh ada jedanya. Namun jika, kata beliau, jedanya hanya sebentar, maka itu masih ada toleransi. Jedanya mungkin sepersekian detik, ya. Tapi kalau udah dari rumah ke masjid, nah itu udah nggak bisa, ya. Misalkan kita wudu nih pakai keran, tiba-tiba kerannya rusak, pindah ke keran yang lain boleh, masih dalam satu wudu. Tiba-tiba, ya, mati keran yang ini, bisa jadi kan, nggak boleh pindah ke keran yang lain tanpa harus mengulangi dari awal, ya. Itu wajibnya. Saya ulangi, jangan cukup dengan yang wajib.
Karena kita bukan Qur'aniyun. Bukan ingkarusun sunnah. Jadi ada namanya Qur'aniyun. Apa Qur'aniyun? Orang-orang yang hanya berpatokan kepada Qur'an. Al-Quran itu diperjelas ulang, dilengkapi oleh perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ada yang terjadi perbedaan pendapat. Ini masuk sunnah atau wajib? Yakni membaca basmalah. Ini masuk sunnah atau wajib? Pendapat kuat dia termasuk wajib membaca basmalah. Karena Nabi bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Tidak ada di sini maknanya dua, kata ulama. Ya, jadi Nabi bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu yang di dalamnya tidak disebut bismillah. Nah, ada permasalahan di sini. Tidak ada itu apa maksudnya? Tidak ada itu wudunya tidak sah. Itu pendapat pertama. Jadi kalau tidak menyebut bismillah, itu wudunya tidak sah. Maka kalau dianggap wudunya tidak sah, berarti membaca basmalah itu hukumnya wajib. Nah, makna yang kedua bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Maka makna la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, tidak sempurna wudunya. Ya. Tetapi pendapat yang lebih kuat tidak sah. Ya. Maka wajib membaca bismillah kecuali lupa. Kecuali lupa. Bisa jadi, bisa. Maka Nabi memberikan keringanan. Makan bismillah. Tiba-tiba lupa. Ingat, sudah tengah makan. Maka dilanjutkan. Bismillahi awwaluhu wa akhiru. Ya. Makannya enak, lapar, lahap saja. Ya. Lupa baca bismillah. Ya. Nambah, lupa di tengah. Ingatnya di akhir. Jadi ada kemungkinan orang lupa baca bismillah wudu. Ya, sangat mungkin. Maka wudunya sah. Kalau dia tidak membaca dalam kondisi lupa. Tapi kalau sengaja, dia sengaja tidak membaca bismillah, ya, maka ini wudunya tidak sah. Ini pendapat yang kuat. Ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, bismillah saja. Nggak usah disambung bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillah. Itu yang bagus. Sama dengan makan, cukup bismillah. Sebut nama Allah, bismillah. Sama dengan istighfar sesudah sholat, astaghfirullah 3 kali. Tidak usah dilengkapi astaghfirullah wa atubu ilaih. Cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Nah, yang berikutnya, ini masuk dalam kategori sunnah tadi Pak ya. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum memasukkan keduanya ke dalam air ketika bangun dari tidur. Jadi kita bangun dari tidur, jangan langsung wudu. Bersihin dulu tangan. Ya. Bersihin. Kenapa? Nabi bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ina." Jangan langsung celupkan tangan ke tempat air. Ya. Nah, mungkin dulu nggak ada keran. Bagaimana kalau sekarang sudah ada keran? Tetap saja. Jangan langsung wudu. Ya. Fa innahu la yadri aina batat yadah. Karena dia tidak tahu tangannya itu tidur di mana. Ya. Tiba-tiba sedang tidur,
tangannya tidur di keteknya, ya, nggak pakai baju, belum mandi, ya, atau tidur di, ya, di sangkar, ya, nggak tahu dia tidur di mana, tangannya kotor, ya, tidur di bagian mana, maka sebelum dia berwudu bersihin dulu tangannya 3 kali. Ini sunnah, ya, tidak masuk dalam kategori wajib dan tidak membatalkan wudu kalau tidak melaksanakan. Tapi ini sekali lagi sunnah. Ya. Namun jika dia dalam keadaan bukan bangun dari tidur, maka langsung berwudu tidak apa-apa. Langsung berwudu tidak apa-apa. Kecuali dalam kondisi bangun dari tidur. Ya. Yang berikutnya, ini masuk dalam kategori yang sunnah sebelum berwudu adalah bersiwak setiap kali berwudu. Ya, bersiwak setiap kali akan berwudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaqi ma'a kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali akan berwudu. Ya, seandainya tidak memberatkan, menjadi wajib hukumnya. Ya, tapi karena khawatir memberatkan, maka hukumnya sunnah. Dan siwak ini tidak tergantikan dengan yang lain. Sekarang ada sikat gigi, tetap siwak. Ya, tetap siwak, walaupun tujuan utamanya sama, membersihkan mulut. Ya, artinya apa, Pak? Ini kita mau berwudu itu kita menghadap Allah. Mulut harus wangi. Nah, ini ada orang sunnah sebelum wudu bersiwak. Justru ngerokok sebelum wudu. Sebelum wudu malah ngerokok. Ya. Sunnahnya sebelum wudu apa tadi? Membersihkan mulut dengan siwak. Ya. Mungkin Anda sekarang sikat gigi. Dua-duanya bagus. Siwak dulu, baru sikat gigi. Atau sikat gigi dulu, baru siwak. Nah ini malah ngerokok. Sebelum wudu ngerokok. Ya Allah. Ya, ini apa? Mau sholat. Ya. Masuk masjid itu mulut harus wangi. Ya. Yang kita semua sepakat, rokok itu wangi apa enggak? Rokok wangi enggak dari mulut? Saya kalau sholat, ada orang nguap, bau rokok, waduh enggak kuat saya. Ya, enggak kuat saya. Saya enggak, bukan perokok. Kalau dekat orang ngerokok, aduh, bau. Ya, bau sekali. Masuk masjid itu pakai parfum. Ya. Penampilan bagus. Ini lebih parahnya lagi, dengerin khutbah sambil ngerokok. Ada juga. Ya. Dengerin khutbah di dalam masjid main HP banyak. Ada yang di luar. Kalau ngerokok dalam masjid kan nggak mungkin. Di luar sambil ngerokok, ngobrol. Ya Allah, inilah dasar orang belum ngerti agama. Ya, jadi kembali kepada siwak. Sunnah hukumnya sebelum berwudu membersihkan mulut dengan bersiwak. Ya, hukumnya sunnah. Ya. Kemudian berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Kemudian istinsyak. Ya. Dan menyela-nyela jenggot. Ini sunnah. Perkara-perkara sunnah, menyela-nyela jenggot. Saat kita basuh muka kita, gini-giniin jenggot kita. Ya. Kemudian membasuh seluruh anggota wudu 3 kali. Ya. Membasuh seluruh anggota wudu sebanyak 3 kali. Kecuali kepala. Kecuali kepala.
Maka kepala cukup 1 kali. Dan bersamaan dengan itu membersihkan telinga, baik lubangnya dan luarnya, tanpa mengambil air baru, melainkan air sisa dari membersihkan kepala. Ambil air, bersihin kepala dari depan tadi wajibnya sampai ke belakang. Nah, balik ke depan lagi, kembali ke depan. Lalu tidak usah ambil air, masuk kedua jari telunjuk ke lubang masing-masing, kanan, kiri, bersihin belakang. Nah, ini hukumnya sunnah. Ya. Dilakukan secara sekali. Ya. Lakukannya sekali. Sisa lainnya 3 kali. Ya. Menyela-nyela jari kaki. Ya. Dan jari tangan. Jadi saat dibersihkan di sela-sela. Jadi tidak cukup. Tidak cukup, tapi di sela-sela. Ya. Demikian juga jari kaki di sela-sela. Di setelah kita basuh kaki kita di sela-sela dengan jari kelingking kiri. Ya, di sela-sela. Ya. Nah, sehingga kita bisa praktekkan ya. Pertama, niat wudu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan tadi untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir. Ya. Yang wajib sholat, baca Quran tidak wajib, zikir tidak wajib, sunnah. Yang wajib adalah untuk sholat. Ya, kemudian tidak boleh kita membaca bismillah di dalam toilet. Ya, sudah kita bahas. Kita berwudu di luar, lalu kita membaca bismillah. Ya, kita baca bismillah. Ya. Kemudian, ya, kalau kita bangun dari tidur, dibersihkan dulu tangan. Ya. Nah, langsung berwudu, ambil air. Sifat dari wudu dibasuh, bukan disiram. Ya, saya ulangi, sifat dari wudu itu dibasuh, bukan disiram. Kalau disiram begini, ya, nyalain keran begini, ini namanya disiram. Ya, apalagi saat bulan puasa, lebih enak itu. Siram kepala wudu, ya, adem itu. Tapi dibasuh. Ya, bismillah, kalau dibersihkan, sela-sela. Ya. Sudah itu, ambil air, masuk ke mulut dan telinga ke hidung bersama. Kita sudah siwakkan ya. Masuk ke telinga dan hidung bersama. Masuk tangan kanan, kumur, itu namanya tamadmadah. Kumur namanya tamadmadah. Ya. Lalu diusahakan masuk ke dalam hidung, namanya istinsyaq. Istinsyaq. Dimasuk umur-umur, tarik dengan tangan kiri dari hidung, namanya istinthar. Jadi ada 3. Tamadmadah, istinsyaq, istinthar. Dan ini sunnah hukumnya. Masuk, kemudian kumur-kumur, ya, lalu usahakan sampai masuk ke dalam hidung, lakukan 3 kali. Ya, lakukan 3 kali. Nah, sesudah itu, kita ambil air lagi, kita basuh apa? Muka kita. Ya, dari sini sampai sini. Ya, jenggot di sela-sela, sunnah hukumnya. Ya. Jenggot itu jangan dipotong, biarin aja. Ya.
Kemudian ambil air lagi, ambil air sampai siku wajib, lebih sunnah. Ya, sampai apa namanya ini? Apa namanya ini? Ya, lengan ya. Ini sunnah hukumnya, sampai lengan. Lakukan 3 kali. Ya. Kemudian lakukan kiri sama, ambil air ya. Nah, kemudian kepala, ambil air ya. Lalu disentuh kepalanya. Bersihin belakang, balik ke depan, tidak usah ambil air, masuk jari masing-masing ke lubangnya, masuk, bersihin. Ya. Sesudah itu ambil air, kita basuh kaki kita basuh sampai betis bagus, wajib siku. Nah, di sela-sela. Jarinya di sela-sela dengan jari kelingking kiri. Sela-sela. Sama lakukan di kaki kiri, di sela-sela. Ya. Nah, kurang lebih begitulah cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari para sahabat. Ya, di sini disebutkan beberapa apa namanya? Riwayatnya. Insyaallah kita sambung pekan berikutnya, bulan berikutnya masih dalam pembahasan wudu lanjutan ya. Wudu lanjutan. Mungkin ada yang ingin ditanya di sini. Assalamualaikum. Sama. Sama. Karena yang diusap itu kepala bukan rambut. Ya. Ya. Pandang berarti ya. Begitu. Terus waktu di tempat umum kalau pakai kerudung di atas kerudungnya aja ya. Iya. Jangan sampai kelihatan rambutnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau sama perempuan ya tidak apa-apa kelihatan apa namanya rambutnya sesama perempuan. Ya. Yang lain silakan. Ya. Tayamum pembahasan kita pertemuan berikutnya, tapi apa-apa kan sudah ditanya. Sifat dari tayamum satu, ini pelajaran berikutnya, tidak ada air atau orang sakit yang tidak bisa kena air. Atau ada air dikhawatirkan tidak cukup kalau dipakai untuk wudu. Atau ada air susah mendapatkannya karena ada harimau. Ada air, ada perang, nggak bisa didapat. Ya, itu diantaranya. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat gampang. Tinggal tempel tangan ke tempat yang berdebu, dan semua ini berdebu sampai di pesawat. Jangan kayak pelajaran orang ada di Jawa Timur, disuruh kiainya ada debu, di pesawat nggak ada debu. Maka semua jamaah disuruh bawa debu. Iya. Seluruh jamaah disuruh bawa debu. Coba kalau seluruh jamaah haji bawa debu 1,5 kilo aja. Nah itu bisa kampung haji tersendiri itu dari debu. Jadi di pesawat itu semua ada debunya. Tinggal apa ini? Tempel tangan. Ya, tentu bismillah ya. Maka basuh muka atau tangan. Boleh tangan dulu, boleh muka. Tempel. Sudah gitu saja. Ya, tidak begini juga tidak begini. Ya, boleh muka dulu, boleh tangan dulu. Tempel. Terus
Sudah, itu aja. Ya. Ada yang lain silakan? Kalau ngambil wudu nggak pakai baju boleh nggak, Tat? Iya. Buat ronde kedua itu, Tat. Iya. Boleh saja. Iya, tidak mengapa. Iya. Ya, ada yang lain silakan. Cukup ya. Demikian kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan. Materinya masih wudu pertemuan kedua. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.